kalau berandai-andai itu gratis, kenapa tidak berandai-andai setinggi langit sekalian? Karena agar jikalau jatuh, maka tersangkut di antara bintang-bintang. Jadi kalau gue jadi presiden, banyak peraturan yang akan gue rubah. Bahkan sebelum gue jadi presiden, sebelum dilantik. Karena gak akan berubah ini negara kalau gak diancam. Harus diancam nih negara biar berubah. Brengsek memang, udah kekunci ini negara biar kayak begini terus selamanya. Lemot, lambat, harus diancam. Gue kadang berpikir bagaimana jika pencalonan presiden itu para pesertanya kong kali kong atau sepakat gitu. Nanti pada saat terakhirnya tuh dua calon presiden dua-duanya sepakat punya misi yang sama. Apabila salah satunya menang, ya misinya tetap sama untuk merubah banyak peraturan yang sebenarnya nggak perlu atau bahkan termasuk melemahkan rakyat dan negaranya sendiri, melemahkan dari berbagai macam lini kehidupan di negara ini. Dua calonnya itu sama-sama sepakat. Jadi sebelum dilantik, misalnya calon pertama yang menang nih, calon si A menang, maka dia punya sebuah permintaan. Sebelum dilantik banyak peraturan yang harus dirubah. Bahkan bila perlu peraturan-peraturan yang akan dirubah itu dikemukakan dengan simbol merobek-robek sebuah kertas yang isinya peraturan-peraturan yang harus diganti atau dibuang atau dirubah. Nah, kalau itu nggak bisa dipenuhin oleh sebagian pihak atau oleh sebagian para pengkhianat-pengkhianat yang duduk di kepemerintahan atau di bagian pembuatan peraturan-peraturan tolol, maka sang presiden terpilih akan membuat sikap atau mengambil sikap untuk tidak mau mengambil jabatan yang sudah dimenangkannya. Saya tidak mau menjadi presiden jika peraturan ini tidak disegerakan untuk dihilangkan atau dirubah gitu. Maka dia mundur, nggak mau dilantik gitu, nggak mau dilantik kalau peraturan ini belum dirubah. Itu ancamannya. Lalu jika tiba-tiba dia nggak mau tapi dia udah menang, nggak mau karena dia nggak mau, maka calon selanjutnya yang kedua yang kalah dari pemilihan suara itu yang melanjutkannya, dan calon kedua itu juga sama, ternyata dia juga sama-sama bahwa nggak mau dilantik kalau peraturan ini nggak dirubah atau dibuang gitu. Banyak peraturan tolol, banyak sekali yang melemahkan negara ini termasuk rakyatnya. Tirani kasta. Kenapa gue bilang tirani kasta? Karena orang kayanya di negara ini ya itu mulu, penguasanya ya itu mulu. Kalaupun berganti, dia hanya akan berganti kepada para koleganya atau keluarganya atau saudara jauhnya segala macam itunya. Nggak pernah orang-orang lain. Jadi orang kayanya dan orang penguasanya ya itu mulu, klan itu mulu, atau koloni itu mulu, atau keluarga-keluarga itu mulu, persekutuan itu mulu. Tapi orang miskinnya juga ya itu mulu gitu. Nggak pernah ada perubahan itu. Maka timpang sosial kita tuh, kesenjangan sosial kita tuh timpang sekali. Jauh banget jaraknya. Orang miskinnya banyak, orang kayanya cuma segelintir yang itu mulu gitu. Itu yang gue bilang tirani kasta. Bagaimana bilang demokrasi tapi kasta masih ada gitu. Bagaimana itu caranya menghancurkan mata rantai tirani kasta yang bagi gue lebih penting untuk diberi garis bawah atau underline. Kenapa itu lebih penting? Karena bisa jadi negara ini terkunci seperti ini terus karena ya orang-orang yang berkuasa atau kaya atau penguasanya ya itu mulu, yang kualitas mentalnya, jiwanya, segala macam pemikirannya ya emang kualitasnya segitu karena memang diposisikan yang begitu, posisinya di tempat duduk yang lebih berkuasa. Padahal banyak yang manusia yang berkualitas itu, tapi sayangnya mereka ada di bawah garis kemiskinan atau di bawah garis kekuasaan. Bagaimana mereka bisa naik ke sana? Nggak bisa, kecuali punya orang dalam. Itu namanya tirani kasta.
Bagaimana mereka bisa naik menjadi kaya atau minimal sejajar sama kuasanya sama kayanya? Nggak mungkin. Satu-satunya cara itu perjudian atau lotre namanya. Mereka akan mendapatkan uang segar tanpa hutang, tanpa kredit atau pinjaman yang menyekik, tanpa bunga. Uang segar. Orang-orang siapapun itu, backgroundnya seperti apapun, baik yang brengsek maupun yang baik, mereka semua sama-sama punya kesempatan untuk berada di atas, memutar sirkulasi yang mungkin boleh jadi dari zaman dahulu kala sampai saat ini itu isinya ya orang-orang yang nggak berkualitas di situ. Makanya ya peraturan-peraturannya yang nggak berkualitas. Salah satunya cuma judi offline loh, bukan online. Kalau online uangnya itu nggak tahu kemana. Lu bisa dipermainkan oleh server, lu bisa dipermainkan oleh bandar yang mukanya di mana, bentuknya kayak apa, siapa pemiliknya nggak tahu di mana, dan uangnya belum tentu mengalir di dalam negeri, bisa jadi di luar negeri. Tapi kalau offline, offline itu banyak mengangkat ekonomi setempat. Yang seperti di kesempatan terdahulu gue pernah sampaikan bahwa judi offline itu ada 3 sisi, baik pemenang, baik pemain yang menang, baik pemain yang kalah, tapi ada sisi satu lagi yang selalu menang, yaitu penyelenggara tempat atau pemilik tempat. Di samping itu juga banyak ekosistem setempat yang diangkat juga perekonomiannya karena ada tempat tersebut. Karena tempat tersebut sudah pasti merekrut banyak, menyerap tenaga kerja setempat seperti tukang parkir minimal, dan segala macamnya lah pokoknya. Itu yang judi offline, apalagi lotre. Jadi seperti kayak kembalian, karena saudara gue pernah jadi TKI di Taiwan. Dia cerita banyak hal tentang Taiwan, dari yang jalan tolnya gratis sampai yang pendatang itu nggak bisa punya properti atau nggak bisa punya macam-macam tempat tinggal dan kendaraan, nggak bisa, sebatas nyewa di sana kecuali lu memang pribumi. Kalau nyewa bisa, kalau memiliki properti di sana nggak bisa. Dan suatu ketika dari orang termiskin, tenaga kerja Indonesia, kalau nggak salah orang Jawa Timur tuh, saudara gue kan, dia bilang temennya gitu, dia cerita, dan gue cek di internet juga bener ada beritanya bahwa di sana dia baru beli apa di minimarket, lalu kembaliannya dia iseng, mungkin di sini ya koinan berapa gitu, koinan cepean atau berapa, dia iseng, dia pasangin lotre. Dari orang termiskin yang datang ke situ jadi babu, tiba-tiba jadi orang terkaya se-Taiwan, sampai dikawal polisi, nggak boleh kerja lagi, disuruh pulang hari itu juga ke Indonesia, dikawal. Ya bukan dikawal sampai ke Indonesia, mungkin sampai bandara doang, dan uangnya juga bukan cash, pasti ditransfer. Karena kan kalau antar bandara lu nggak boleh bawa uang cash nominal berapa maksimal, nggak boleh lebih dari itu. Tapi kalau ditransfer pas dari sana ke sini kan bisa. Jadi sirkulasi manusia-manusia berkualitas itu harus berganti, karena bisa jadi manusia yang berkualitas pada saat lampau sudah tidak berkualitas lagi pada saat ini, karena predikat kualitas itu selalu menanjak terus, nggak pernah flat. Begitu juga dengan predikat kebenaran. Itu pertama, judi. Ya bagaimana gue nggak mau rubah itu yang namanya judi, gue harus adakan itu judi offline. Karena perjudian sama dengan juga perlombaan, adu ketangkasan. Jadi orang misalnya adu cupang atau adu ayam gitu dilarang, mungkin atas dasar rasa cinta sesama makhluk gitu, kasihan sama hewan. Oke, kalau kayak gitu. Tapi adu manusia sampai jotos-jotosan, cekek-cekekan, itu ditonton dan dapat piala, meskipun berdarah-darah, dapat piala, dapat hadiah, dapat segala macamnya. Itu bisa terjadi, itu bisa ada dan legal. Itu bagaimana? Jadi manusia, mengadu ketangkasan antara manusia sama manusia boleh, tapi selebihnya tidak boleh. Padahal sama-sama juga perlombaan, kompetisi, ya itu sama juga dengan judi ketangkasan. Adu bola sama juga, adu main catur, adu biji catur, itu bisa terjadi. Tapi selain itu kenapa tidak? Termasuk narkoba. Aduh, gue udah capek sih ngebahas tentang narkoba.
Gue punya pemikiran sendiri soal itu. Narkotika dan obat-obat terlarang. Ini terlarang ini maksudnya gimana? Harus ada peraturannya nih terlarang. Jadi harus sesuai anjuran-anjuran gitu. Jadi ini harusnya dipakai untuk ini, maka tidak boleh untuk itu gitu. Banyak sesuatu yang contohnya gini lah. Aduh, ini merek lagi. Jadi kayak obat yang harusnya untuk apa tapi dipakai untuk apa gitu. Jadi ada yang benarnya, ini benar bila dipakai untuk hal seperti ini, tapi ini akan salah bila dipakai untuk hal seperti itu gitu. Lalu ada banyak jenis yang ini benarnya di mana? Benarnya aja nggak ada. Kok lu bisa menaruh dia pada kuadran kesalahan, pada zona yang salah gitu. Sebuah produk tertentu bila digunakan maka ini adalah penyalahgunaan gitu. Lalu kebenaran digunakannya untuk apa ini? Kebenarannya gitu. Cannabis sativa lah contohnya. Penyalahgunaan cannabis sativa. Lalu pembenar gunaannya itu apa? Pembenar gunaan dari cannabis sativa untuk apa? Orang benarnya aja lu nggak tahu, nggak ada, nggak dipublikasikan, nggak diberi penyuluhan. Lalu kok lu bisa memberi predikat bahwa penyalahgunaan cannabis gitu? Kalau ada salah, maka harus ada benar. Pembenaran cannabis saja lu tidak ada. Ini farmasi. Kalau cannabis ini bisa diregulasikan, diatur gitu cara pemakaiannya, maka ada beberapa produk impor yang akan jatuh, pasarannya akan jatuh. Misalnya contohnya, gue bisa bebas nanam cannabis di belakang rumah, gue nggak perlu beli obat mungkin painkiller atau ibuprofen atau apa gitu. Gue tinggal petik aja, gue cemilin masih hijau gitu, beres. Gue nggak perlu beli itu, maka mereka nggak bisa impor lagi ke sini gitu. Atau mereka impor tapi penjualannya tidak akan begitu laku daripada sebelumnya gitu, dan banyak produk-produk lain gitu kan. Ini hanya regulasi, ini hanya apa, protokoler farmasi global begitu. Jadi sekarang oke lah, katakanlah itu dilarang dan nggak ada benernya gitu, nggak ada benernya dilarang semuanya. Kan itu kan tolol. Meskipun itu tolol, oke, gue bisa terima itu dilarang. Pertama, itu merugikan diri sendiri. Ngapain lu ngurusin orang merugikan dirinya sendiri gitu. Kecuali sudah dalam zona yang dapat saja merugikan orang lain. Contohnya, gue ngebaks bukan di dalam kamar, gue ngebaks cannabis di tempat hiburan malam di tengah kota besar. Itu boleh lu permasalahkan karena dapat merugikan orang lain. Contohnya, gue giting parah, mata gue ceper gara-gara abis beberapa baks gitu, bukan cuma 1 linting 2 linting. Dan gue pulang naik kendaraan yang sampai parah banget nih, udah kepatil banget. Gue pulang naik kendaraan, bisa jadi tiba-tiba lagi ada Car Free Day, begitu banyaknya kerumunan massa, terus mata gue ceper gitu, terus tiba-tiba gue nggak sadar, gue tidur, gue nginjek gas bukannya nginjek rem, gue tabrak, mati semua. Itu untuk menghindari itu. Oke, kalau itu gue gue setuju. Tapi kalau di dalam rumah, di dalam kamarnya sendiri, di dalam rumahnya sendiri, lah itu membahayakannya di mana? Oke lah, itu penyalahgunaan. Tapi kalau itu penyalahgunaan dan merugikan diri sendiri, lalu lu ngapain ngurusin gitu? Negara ngapain ngurusin gitu? Kecuali ada faktor-faktor yang membuat kehidupan lain menjadi terasa dirugikan atau terasa terancam gitu. Itu boleh dihukum. Jangankan baks, jangankan ganja, yang merugikan itu kan banyak. Misalnya gue nyiletin badan gue sendiri, seret, itu merugikan gue.
Ya terus kenapa kalau itu merugikan gue? Intinya kan gue pengen membunuh diri gue sendiri dengan cara gue. Gue mau menjalankan kehidupan gue dengan cara gue. Badan gue hak asasi gue, terserah gue gitu. Misalnya contohnya gue mau minum racun gini kan, ini kan penyalahgunaan nih. Ini kan udah jelas-jelas anti mosquito. Ini gue minum yang harusnya untuk apa tapi malah gue minum. Itu pasti kan penyalahgunaan. Tapi gue nggak membahayakan siapa-siapa. Badan gue, duit gue. Kecuali gue sudah dalam kategori meresahkan. Gue habis nenggak, gue keluar, gue berisik, tetangga keganggu, atau gue ngancurin kendaraan orang, tetangga nelpon, nah lu baru bisa tindak gue. Sudah dalam kategori meresahkan. Tapi kalau tidak dalam kategori meresahkan siapa-siapa, peduli setan coy. Populasi kita ini 270 juta dan terus berkembang. Itu pun karena banyaknya peraturan yang bodoh. Aborsi dilarang contohnya, salah satunya. Emang lu mau ngempanin tuh anak dia kalau orang dia kagak mampu, dia mau ngaborsi janinnya sendiri. Kalau lu mau ngempanin nggak apa-apa, lu bayarin gitu. Misalnya hamil terus belum melahirkan dan dia nggak mampu, terus lu merasa kaya, lu mau bayarin gitu anaknya nanti setelah lahir, nggak masalah. Ini kan enggak. Lu kok aborsi dilarang, populasi meledak, kerjaan nggak ada. Apa motifnya? Sudah jelas motifnya untuk menghancurkan negeri ini. Semakin banyak populasi nggak punya kerjaan, isinya bangunan hanya bangunan unlogic atau yang mengarah pada orientasi pemikiran unlogic, melemahkan logika, melemahkan kritis, sisme pemikiran. Dan orang yang banyak banget kayak gitu isinya kepala unlogic semua tuh gimana? Lu mau piara kayak gitu? Jadi selama di zonanya sendiri, di rumahnya sendiri, merugikan diri sendiri, biarin aja lah. Kecuali di hiburan malam, itu pun ya kalau gue sebagai yang berada di tampuk pemimpin tertinggi di negeri ini, gue akan memberikan, meskipun peraturannya belum selesai atau gimana, gue akan speak up, gue akan bicara, gue akan pidato gitu. Tolong untuk para orang-orang lapangan, pemimpin daerah, penegak hukum dan segalanya, untuk jikalau mereka ingin merazia hiburan-hiburan malam, yang ditindak adalah orang-orang yang tidak bawa supir dan giting, gitu aja. Lu mau urin lu positif tapi lu bawa supir, itu nggak gua apa-apain. Tapi urin lu positif tapi lu nggak bawa supir, itu jelas gua angkut gitu kalau gua. Karena khawatirnya lu bakalan nubruk di jalan, intinya itu. Kalau lebih mantep lagi, lebih dewasa lagi, lu nggak bawa supir, urin lu positif, tapi pas diberhentiin di jalan, itu dites dulu. Karena sebagian orang punya metabolisme yang lebih tinggi daripada orang lain. Lu mau diracunin kayak apa tuh orang, ibarat kata butuh racun sebanyak untuk meracun gajah, baru dia bisa mulai goyang atau juntai atau oleng gitu. Ada juga yang metabolismenya hanya sebatas seperti semut kecil, diracun setetes saja udah oleng begitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Karena nggak bisa dipukul rata, maka harus melalui uji pengetesan keseimbangan atau pengetesan percakapan segala macamnya itu begitu. Nggak bisa dipukul rata kayak begitu. Apalagi yang sampai di dalam rumah, merugikan diri sendiri, lah kok dikasusin atau diangkut gitu, itu gimana? Karena secara logika dan pemikiran gua itu, kerangkeng atau kandang itu diciptakan untuk membatasi makhluk yang dangerous atau membahayakan, berbahaya, yang membahayakan kehidupan yang lain. Maka kerangkeng itu diciptakan, kandang itu diciptakan untuk itu. Selebihnya kandang diciptakan untuk hobi atau untuk bisnis. Contohnya kayak ngandangin ayam, ngandangin burung, ngandangin segala macamnya itu begitu. Itu namanya termasuk hobi atau bisnis itu. Dari
dari pembuatan kandang yang semakin banyak, kerangkeng yang semakin banyak, itu hanya untuk itu. Jadi hanya ada dua jenis kandang atau kerangkeng. Pertama, kandang yang untuk membatasi orang-orang yang berbahaya atau membahayakan kehidupan lain atau merugikan kehidupan lain, dan yang kedua adalah kandang untuk hobi atau bisnis. Nah, sekarang ini kandang atau kerangkeng yang ada dalam kenegaraan ini itu untuk mana? Karena dua-duanya ini udah overload. Begitu. Banyak dah yang bakalan gue rubah, dan ini nggak akan bisa dirubah siapapun presidennya kalau nggak diancam. Maksud gue diancam dengan metode yang seperti tadi gue sampaikan itu, bukan diancam dengan seperti kekerasan atau pergerakan makar atau militer gitu, tidak. Jadi gue baru mau dilantik kalau semua peraturan-peraturan ini sudah dihapus atau dirubah. Bahkan gue sendiri yang rubah, gue sendiri yang mendata, gue sendiri, pokoknya semua gue tackle. Karena apa? Kalau gue berada di kursi tampuk pemerintahan tertinggi, maka dosa-dosa semuanya itu yang nanggung gue. Maksudnya gue punya perasaan atau pemikiran bahwa seperti itulah yang terjadi bila. Jadi apapun yang terjadi di bawah, maka itu dosanya yang menerima gue, yang nanggung gue. Maka gue nggak mau itu terjadi, atau gue nggak mau sampai kecelek kayak gitu. Jadi gue harus nekel semua, gue tackle semuanya di lini kehidupan, baik di belakang layar ataupun di depan layar secara terbuka. Gue akan bicara, atau di belakang layar gue nggak, jadi gue nggak perlu lu tahu, tapi gue menangani semua kasus itu. Gue absen satu-satu. Berapa sih? 35.000. Kecil kasus 35.000 yang baru lu tangan itu dari mungkin ratusan atau ribuan yang baru lu eliminasi 35.000. Lu baru mengeliminasi 35.000 di zaman seperti ini, modern ini, itu kecil banget coy, kecil banget. Di zaman kegelapan dulu orang sudah mengeliminasi kebohongan, 600.000 kebohongan dieliminasi jadi 77.000. Jadi saripati dari kebohongan yang segini banyaknya nih, 600.000 kebohongan nih yang sudah diedit dari setiap pemimpin berganti. Setiap pemimpin itu menyuruh orang untuk mengedit. Setiap pemimpin lagi udah mati, terus ganti lagi pemimpin lain, menyuruh lagi para pujangga, mungkin dapat dari peperangan atau mungkin dapat dari pembaiatan itu. Misalnya dapat tawanan gitu, lu keahlian lu apa, lu ahli pedang atau lu ahli pena. Kalau lu nggak punya dua-duanya, lu cuman jadi budak atau gue jual lagi. Kalau lu punya ahli salah satunya, lu bisa hidup. Kalau lu bilang lu ahli pena, maka lu gua kasih nih edit nih segini banyaknya nih. Dan terus itu terjadi, terus-terusan terjadi. Dan pemusnahan barang bukti setelah diedit, barang bukti musnahin, diedit barang bukti musnahin, dan sampai pada akhirnya yang masih juga di zaman kegelapan dan saripati kebohongan ini yang sudah beredar sekarang ini, yang 7.700 sekian itu dari 600.000 kebohongan, 600.000 editan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Di zaman kegelapan, belum ada internet, belum ada TV, belum ada segala macam teknologi ini, ada seseorang yang mungkin secara terpaksa atau mungkin secara sukarela, dia menyurahkan kemampuannya untuk mengedit kebohongan dari 600.000 kebohongan, diedit, disaring menjadi 777.000, jadi menjadi 77.000 saripati kebohongan hingga sampai saat ini beredar. Lalu dia meninggal. Setelah saripati sudah terkumpul, lalu dia meninggal. Dan yang sekarang ini beredar bukan original kerjaan dia tuh, bukan original kerjaan dia. Originalnya nggak ketemu, dan itu sudah diedit lagi sampai terakhir di tahun 1985, baru beberapa tahun lalu itu udah diedit lagi tuh, dimasukin rumus-rumus kebohongan 19 gitu. Jadi kalau cuma 35.000 di zaman sekarang ini, terus mau ngeluh begitu banyaknya, begitu capeknya dan bla 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 bla, itu enggak, men. Lu langsung, kalau gua yang pemimpinnya nih, lu capek segitu, oke, ya udah, gua video call atau apa gitu, atau gue punya tim gue kasih handphone,
Lu berangkat ke sono, lu dari berangkat itu nyala tuh video call atau lu pakai kamera di sini, kayak jadi lu masuk kemana gue ngelihat dari sini, gue nggak mau tahu. Meskipun gue nggak bisa ke sono, gue kudu bisa lihat masuk ke dalam. Apapun yang lu lihat, apapun yang lu baca, lembaran apapun yang lu balikan, gue kudu ngelihat dan gue kudu baca. Jadi gue cuman nggak mau berangkat ke sono karena capek-capekin segala protokoler kenegaraan atau segala pas pampres. Gue cuman ngirim tim aja nih gitu, berangkat ke sono. Dan itu satu-satu gue data, satu-satu gue absen. Dari A namanya siapa, B A kasusnya apa, semuanya apa, gue absen satu-satu. Karena itu dosa gue coy, kalau gue sebagai pemimpin itu dosa gue nggak mau sampai satu pun kecelek kasus. Dan itu akan terus waktu gue akan gue lakukan atau akan gue habiskan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Karena ini negara besar sekali, kepulauan, mungkin di sini bisa di tackle, dan di pulau lain juga akan terjadi lagi sebuah ketidakadilan atau sebuah kasus-kasus yang sangat miris untuk dipertontonkan. Itu gue nggak mau itu terjadi. Itu pasti gue tackle, di mana pulaunya, di mana pemimpinnya, di mana mungkin penegak hukumnya di sana, gue telepon, gue langsungin gitu. Kalau mereka konyol-konyol, gue berangkatin. Bisa jadi gue kirim orang untuk ke sana. Ini ada Telik Sandi dari RI1, gue main di belakang layar. Gue emang akan apa tuh namanya, intervensi dalam segala lini kehidupan, karena gue nggak mau kecele. Sedikit saja kecele itu dosa gue. Sedikit saja ada ketidakadilan, ketimpangan atau segala macam itu dosa gue nggak mau kecele. Jadi nggak ada yang namanya dibilang pemimpin tertinggi nggak boleh intervensi di zaman demokrasi ini. Nggak ada yang lebih tinggi dari hukum, nggak ada orang yang lebih tinggi dari hukum. Hukum tidak bisa dijadikan alat siapa-siapa. Ya itu pembodohan. Gue akan intervensi di segala lini kehidupan. Dan alasan gue melakukan itu hanya karena gue nggak mau sampai ada di bawah kepemimpinan gue tuh ada hal-hal yang begitu miris untuk dilihat mata atau diterima akal sehat. Itu gue nggak mau itu terjadi. Karena ketidakmampuan itu adalah jadi bila mana lu tidak mampu untuk mengintervensi, itu artinya lu memang tidak berkualitas. Karena jika lu berkualitas, lu akan bisa intervensi dimanapun itu. Seperti burung emprit atau burung gereja atau burung dara yang hinggap di koloninya masing-masing. Dan burung elang tidak ada yang mampu untuk membatasi dia hinggap dimanapun. Burung elang atau burung predator akan mampu hinggap di koloni apapun, akan mampu intervensi di dahan yang isinya emprit, gereja atau darah segala macam. Burung elang bebas untuk hinggap dimanapun. Itu namanya intervensi. Jadi kalau kualitas lu hanya burung emprit, ya begitulah, nggak akan mampu lu intervensi. Kalaupun itu dilarang untuk intervensi, lu nggak akan mampu juga membuktikan bahwa itu ada intervensi campur tangan gua di belakang layar. Nggak akan mampu. Gua bahkan bisa bikin lu jadi seperti orang gila. Bahwa lu misalnya lu baru saja diintervensi sama gua, misalnya lu konyol gitu, udah gua suruh, apaan sih lu ngapain lu ngukum nenek-nenek cuman gara-gara mencuri sebatang ini aja lu gitu, lu ngapain lu gitu. Terus gua jedotin pala lu sampai benjol gitu, sini 2 benjol gini kayak tanduk, gue jedotin gitu. Terus lu upload di internet atau lu bilang bahwa saya habis ini saya bebaskan dia karena kemarin pada saat menggelar sidang atau kasus ini saya mendapatkan intervensi dari petinggi negara yang cukup tidak bisa saya tangani lagi gitu, sampai ini ada bekasnya nih gitu. Bagaimana lu bakal bisa dibilang gila karena lu nggak akan punya buktinya dan gue bilang orang gila itu paling kejedot itu, atau mungkin dia habis digebukin setan atau jin atau apa gitu. Gue bilang aja gitu, buktinya nggak ada, atau gue di sini gitu. Atau misalnya dia akan bilang suruhan gue, ya mana suruhan gue tuh, tongolin aja. Gue akan berani begitu. Atau jangan-jangan bisa jadi gue akan mengirim jin beneran gitu, berangkat ke sono sampai pala lu benjol karena lu konyol gitu, menegakkan hukum seperti orang tolol di zaman peradaban modern ini gitu.
Itu style pemimpinan gue, kepemimpinan gue, dan banyak lagi yang akan gue rubah. Jadi gue akan tetap intervensi di belakang layar, sekalipun itu dilarang. Lu boleh bagaimana hebatnya lu buktikan bahwa itu ada intervensi gue, nggak masalah, lu buktikan aja kalau lu bisa gitu. Kalau lu nggak bisa, maka itu akan menjadi bumerang dan lu akan menerimanya lebih parah lagi, karena akan dinikmati kalayak ramai bahwa lu baru saja ngelantur, ngigo, atau halusinasi. Kurang lebihnya begitu. Apalagi yang namanya merugikan diri sendiri tapi pada zonanya sendiri dan tidak sama sekali mengusik atau membahayakan kehidupan lain, itu nggak masuk akal kalau ditarik pada ranah hukum. Contohnya kayak Cannabis Sativa di dalam kamarnya sendiri, rumahnya sendiri, duitnya sendiri, itu nggak masuk akal. Lu apain juga itu nggak masuk akal, kecuali lu giting atau lu mabuk apapun, tapi itu bukan di dalam zona lu, di tempat keramaian, di tengah kota, di diskotik atau di klub malam gitu. Itu boleh, tapi itu pun maksud gue boleh dikasusin, tapi itu pun harus melalui seleksi pengeliminasian poin-poin tertentu. Jadi kalau poin ini dia lewat, ya enggak. Kalau poin ini berhasil dia lalui, misalnya oh dia bawa supir kok, dia punya supir, oke, centang, dia nggak akan dikasusin. Tapi ini udah bocah kemarin sore gembel di pinggir jalan, giting, mabok, celeng, kagak bisa angkat kaki satu, boro-boro angkat kaki satu, suruh berdiri sebentar aja, goyang-goyang sempoyongan terus jatuh, oke, itu boleh dikasusin. Tapi kalau selebihnya dari itu nggak bisa, nggak masuk akal, karena itu masuk dalam kategori kerangkeng bisnis, bukan kerangkeng untuk membatasi makhluk yang membahayakan kehidupan lain. Jadi kerangkeng itu ada dua jenis, kerangkeng untuk membatasi makhluk yang membahayakan kehidupan lain, atau kerangkeng untuk hobi atau bisnis. Itu aja. Itu kalau pemikiran gue. Gue merasa paling benar sendiri sedunia, nggak masalah. Yang lain salah juga nggak masalah. Tapi gue nggak memaksakan kehendak bahwa orang lain harus mengikuti kebenaran gue. Itu aja. Karena yang jadi berbahaya itu bila merasa paling benar sendiri lalu memaksakan kebenaran itu kepada kehidupan yang lain. Itu yang berbahaya. Gue pikir begitu aja dulu.